Yang namanya berserah itu bukan berarti pasif. Bukan berarti hanya tinggal diam, lalu menunggu jawaban atau pertolongan datang dari langit. Karena yang namanya berserah, prosesnya itu tidak dimulai setelah kita melakukan ikhtiar, tapi sebelum kita melakukan ikhtiar. Maka sebelum seseorang belajar berserah, dia harus terlebih dahulu mengubah kendali hidupnya. Ubah dorongan hidupnya dari yang tadinya didorong oleh ambisi atau hasrat, menjadi hidup yang didorong atau digerakkan oleh nurani. Apa yang Allah katakan pada Quran surah 13 ayat 11? Tidaklah Allah mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Maka wujud daripada ikhtiar yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita melakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya adalah mengubah kolbu kita. Geser dulu kolbunya dari kolbu yang lama menuju kolbu yang baru. Jadi di sini kita bergeser dari kolbu lama kita yang isinya itu hanyalah keinginan-keinginan, hasrat untuk mengontrol segalanya, dan juga ambisi untuk menguasai, menuju kolbu baru kita yang isinya tidak lain hanyalah Allah semata. Nah sekarang bagaimana cara kita melakukannya? Inilah yang saya namakan dengan operasi pengembalian kolbu. Ini adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan secara sadar untuk mengembalikan kejernihan kolbu kita sehingga dengan itu kendali hidup kita dapat berubah. Dan caranya secara sederhana saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah hening dan juga menyadari hasrat. Masuk ke dalam diri kita, sadari hasrat-hasrat kita, sadari keinginan-keinginan kita. Teliti dari mana saja itu sumber motivasi-motivasinya. Yang kedua, setelah kita berhasil menyadari dan juga memetakan hasrat-hasrat kita tadi, kita memohon ampunan dan juga merendah di hadapan Allah. Mohonkan ampunan terhadap setiap keinginan yang kita miliki. Dan sadari bahwa keinginan itu bukanlah keinginan kita yang sejati. Dan yang ketiga, lepaskan semua hasrat dan juga keinginan kita sepenuhnya. Lepas semua. Jangan ada lagi yang diangan-angan. Karena kalau kita belum bisa melepas sepenuhnya, kita masih menghijab diri kita dengan Allah. Nah, ketika kita sudah melakukan operasi ini saya sebut sebagai fase pertama ya. Fase keduanya adalah iqra, membaca dan juga melaksanakan setiap petunjuk-petunjuk yang hadir dalam keseharian kita. Di mana petunjuk ini secara sederhananya saja bisa kita dapatkan melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur internal, yaitu melalui kolbu kita. Yang kedua adalah melalui eksternal, yaitu melalui kejadian yang kita jumpai. Internal berbicara mengenai lintasan-lintasan batin atau intuisi. Dan kalau kita nggak mengembalikan kolbu kita kepada Allah, di sini nanti kita akan mengalami kesulitan. Karena kita nggak tahu siapa yang berbisik di sini. Sementara eksternal adalah bagaimana ketika Allah itu meminta kita untuk memaknai setiap peristiwa yang kita temui di semesta. Dan bagaimana cara kita memaknainya? Kembali lagi pada internal kita. Kembali lagi pada kolbu kita. Karena pada dasarnya, kedua aspek ini saling sinkron. Dan ini yang nanti akan membentuk yang namanya pola petunjuk. Sehingga ketika seseorang benar-benar berserah, dia tidak akan mungkin pasif. Yang ada, justru dia akan semakin aktif dalam ikhtiarnya. Karena apa? Karena di sini, dia bisa membaca setiap pola petunjuk yang muncul dalam hidupnya. Dan semua petunjuk-petunjuk itu, atas izin Allah, bisa dengan mudahnya dia baca, karena dia sudah senantiasa menjaga dan juga memperbaiki kondisi hatinya.